Terima kasih buat sore hari ini. Karena kami percaya sore hari ini kami boleh menikmati akan hadirat-Mu yang luar biasa. Engkau boleh ada di tengah-tengah kami, di tengah-tengah kami bersekutu. Hari ini kami boleh di kehadiran Tuhan. Ini yang kami rindukan pada sore hari ini. Yang boleh mengalami akan hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh mengalami mujizat. Semua kami datang karena kami percaya masih ada mujizat di tempat ini. Kami percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup untuk melakukan perkara besar. Hari ini boleh menyatakan mujizat-Mu tengah kami. Kami siapkan hati kami Tuhan buat sebentar. Kami sama-sama akan terima kebenaran firman-Mu. Bila firman yang kami dengar sore hari ini, perkataan Tuhan yang membuat mujizat akan terjadi di dalam kehidupan kami. Nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang siap terima firman Tuhan, bersama-sama kita berkata amin. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya percaya sore hari ini Tuhan sedang menyatakan mujizatnya bagi kita. Amin. Tema hari ini adalah mujizat penuh dalam keluarga. Mari ucapkan sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Mujizat penuh dalam keluarga. Haleluya. Saudaraku, bulan November ini, ya, di bulan ini adalah bulan mujizat. Amin. Siap-siap terima mujizat bulan ini. Katakan amin. Kalau saudara rindu dan mengalami mujizat dalam keluarga saudara, di bisnis saudara, dan kehidupan anak-anak saudara, mari tetap stay bersama-sama dengan kita di bulan ini, karena saya percaya bulan ini kita akan mengalami mujizat yang dahsyat. Yang sepakat bilang amin. Nah, secara khusus minggu ini kita akan berbicara tentang mujizat penuh dalam keluarga. Keluarga adalah penting bagi Tuhan. Amin. Tuhan itu melihat keluarga itu penting. Bilang sama-sama, keluarga itu penting. Amin. Kenapa keluarga penting? Ya, kalau sudah melihat kenakalan anak-anak itu dimulai dari mana? Keluarga. Anak-anak itu nakal di luar, itu ekspresi daripada rasa kecewa yang dia alami di tengah-tengah keluarga. Di rumah dia nggak dapatkan sesuatu yang baik, dan dia ekspresikan, dia balas dendam di mana? Di luar. Tapi kita juga lihat ada keluarga atau anak-anak yang luar biasa. Ada anak-anak muda yang berhasil menjadi luar biasa. Kenapa bisa terjadi? Karena dia diterima di sebuah keluarga yang baik. Amin. Saya melihat ada banyak sekali anak-anak muda yang dia bisa ekspresif, dia bisa kreatif, dia menjadi luar biasa. Karena di rumahnya tidak pernah dia dibully. Di rumahnya dia selalu diterima. Tapi lain halnya dengan yang terjadi dengan, sudah tahu, Hitler. Hitler menjadi pemuda yang dari sejak kecilnya dia berontak terhadap papanya yang adalah orang Yahudi. Dia marah karena setiap kali dia lihat mamanya dihajar, mamanya ditampar, mamanya disiksa. Sehingga dalam hatinya timbul sebuah luka yang begitu dalam. Dan dia berkata, tunggu, kalau aku jadi sukses, aku jadi besar, aku akan bantai. Siapa? Bukan papanya, semua orang Yahudi. Itulah sebabnya ada namanya nasi, bukan nasi goreng. Ya, pembantaian besar-besaran terhadap Yahudi di Jerman. Kenapa? Keluarga. Itu sebabnya hari ini Tuhan kepingin di keluarga kita mengalami mujizat yang penuh. Amin. Nah, pertanyaan bagi kita semuanya, semua orang itu membutuhkan mujizat dalam hidupnya. Amin. Anda butuh mujizat hari ini? Amin. Bilang sama-sama, semua orang butuh mujizat. Ya, tapi tahukah saudara apa arti daripada
mujizat. Mujizat adalah kejadian atau peristiwa ajaib. Ya. Mujizat itu adalah kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau dengan kemampuan akal manusia. Itu mujizat. Jadi kalau bicara tentang apa itu mujizat, sesuatu yang bisa kita jangkau dengan pikiran kita. Ya, kita nggak bisa pakai dengan cara kita. Sebagai contoh, ketika Musa harus membelah Laut Tebrau. Ya, ini Musa lagi membelah Laut Tebrau. Ya. Tapi Musa membelahnya bersama dengan Tuhan. Kalau ditanyakan apakah hal ini bisa dilakukan oleh manusia? Jawaban kita apa? Nggak bisa. Ya, ini adalah mujizat. Kalau ditanya lagi, apakah ini bisa masuk akal di pikiran manusia? Bisa nggak manusia belah? Rasanya kok nggak mungkin. Ya. Dan saya berkata, itulah mujizat. Mujizat adalah sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil untuk kita lakukan. Dan itu bisa terjadi, itu bisa dikerjakan oleh Tuhan. Itulah yang namanya mujizat. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah, apakah semua orang butuh mujizat? Apakah Anda di sini butuh mujizat? Apakah semua orang butuh mujizat? Yang butuh mujizat katakan amin. Bilang sama-sama, saya butuh mujizat. Amin. Itulah sebabnya yang terjadi, saudaraku, dalam kehidupan kita. Kita seringkali dihadapkan dengan satu keadaan, satu situasi di mana kalau kita jalani dengan kemampuan kita, nggak bisa. Kita diizinkan Tuhan menghadapi sesuatu yang kalau kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan uang kita, mengandalkan apa yang kita punya, itu nggak bisa. Contoh. Kita pengen punya rumah. Semua orang pengen punya rumah? Pengen ya, semua orang pengen punya rumah. Tapi pertanyaannya, mau punya rumah, ya, mau punya rumah, tapi gajinya pas-pasan. Nah, disinilah kita butuh mujizat. Siapa di sini yang punya keinginan? Angkat tangan. Siapa yang punya cita-cita? Angkat tangan. Wow. Saya tanya ya, terima kasih, turunkan tangan saudara. Ini kalau saya tanya, jawab ya. Biasanya kalau saya tanya begini, artinya Tuhan juga bertanya buat saudara. Karena saya agennya sorga, bilang amin. Saya bukan agennya prudensial, tapi saya agennya sorga, amin. Kalau saya tanya, Anda siap-siap jawab, karena Tuhan juga akan jawab setiap pertanyaan saudara. Siapkan nanti saudara, siapkan pertanyaan saudara. Saudara punya cita-cita? Saudara punya mimpi yang siap digenapi oleh Tuhan? Amin. Saya tanya dulu Herman. Oke, Herman. Apa cita-citamu? Pengen cuma lunas. Apa lagi? Wah, kasih tepuk tangan. Setelah ini dapat promosi. Bulusi. Apa cita-citanya Bulusi? Yang Tuhan, yang rasanya gak mungkin itu. Tapi Tuhan lakukan, Tuhan mau lakukan. Apa? Lancarkan usaha. Selancar apa? Selancar apa usahanya? Punya toko yang besar. Terjadi dalam nama Yesus. Philip punya apa? Pengen punya rumah mewah. Bisa apa tidak dengan kekuatan kita? Nothing. Kita butuh mujizat. Bilang sama-sama, saya butuh mujizat. Anda percaya kita butuh mujizat? Anda percaya kita butuh mujizat? Anda percaya mujizat masih ada? Katakan sama-sama, saya butuh mujizat. Tuhan pasti bisa buat mujizat. Amin. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya? Amin. Kita belajar sama-sama ya. Dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Mari kita berdiri sekali lagi, kita baca bergantian. Saya akan membacakan ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara bersama dengan Pak Kris akan membaca setiap ayat yang genap. Yohanes pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat 11. Nanti
Ayat ganjil saya akan baca, Bapak Ibu Saudara bersama-sama membaca setiap ayat yang genap. Nanti ayat 11 kita akan baca bersama-sama. Oke? Yohanes pasal 2. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Oke? Firman Tuhan berkata demikian, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. 2. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Dan berkata kepadanya, setiap orang mengidapkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Sama-sama. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan sumber dan ahlinya mujizat. Silakan duduk. Amin. Tuhan ahlinya buat mujizat. Nah, bagaimana caranya kita mengalami mujizat? Ya, mujizat itu bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Itu sulapan namanya. Tapi mujizat adalah sesuatu yang dikerjakan karena sebuah alasan. Ya, ada sesuatu yang dimaksud, ada sesuatu yang menghendaki terjadi dalam hidupnya, dan disitulah mujizat terjadi. Kalau kita melihat dari kisah ini menarik sekali. Saya boleh bilang ini mujizat adalah kisah mujizat luar biasa yang sangat berkesan di hati saya hingga hari ini. Anda bisa bayangkan, semakin saya membaca Yohanes pasal 2 ini, hati saya itu semakin wow, luar biasa ya. Dulu saya cuma lihat Tuhan buat mujizat, ubah air jadi anggur. Tapi hari ini saya melihat dari versi yang berbeda. Apa versi yang berbeda? Anda melihat di sini, mulai dari ayat yang ke-10 dikatakan, ketika mereka lagi kekurangan anggur, ya, lalu Yesus dipanggil oleh Maria, dan Maria cuma bilang gini, mereka ini kekurangan anggur. Lalu Yesus berkata, apa maumu? Waktuku belum tiba. Ya, waktuku belum tiba. Tapi Maria tidak peduli dengan apa kata itu. Dia cuma bilang sama pelayan-pelayan itu, apapun yang dia bilang, lu mesti dengerin, lu mesti ikuti, lu mesti praktekin, ya, lu mesti jalani, lu mesti terima. Arti ya? Pesan ini penting sekali, karena Maria berkata, dan Anda mesti dengarkan kalimat ini perkataan Tuhan. Apapun yang Yesus katakan, you mesti dengar, katakan amin. Amin. Apapun yang Yesus katakan, Anda mesti lakukan. Amin. Menarik sekali. Dan ketika mereka semua melakukan apa yang Yesus lakukan, terjadilah kisah di dalam ayat 9 ya. Kita mulai dari ayat yang 9. Setelah pemimpin pesta mengecap air. Jadi kalau dalam sebuah pesta di adat Yahudi, itu ada pemimpin pestanya. Dia bagian nyicipin. Dia kecap itu anggur.
waktu dia minum, dia nggak tahu bahwa anggur itu tadinya apa? Air di tempayan tempat cuci kaki. Lu bisa bayangin. Ya. Dan Tuhan bisa mengubah. Bilang sama-sama, Tuhan itu hebat. Amin. Dia nggak peduli. Dan pemimpin pesta itu untungnya dia nggak tahu. Ya, karena kalau dia tahu pasti dia mikir, apa bisa ya? Ya, kadang-kadang pengetahuan kita itu membuat kita meragukan kuasa Tuhan. Makanya orang pintar itu jarang dipakai Tuhan. Orang pintar itu meskipun ada. Orang pintar tuh suka pakai mana bisa. Ya. Saya tadi malam cerita sama Pak Bu Isung ya, sampai malam cerita. Kita lihat itu mujizat. Dia bilang bukan. Ya. Kita sudah tahu sakitnya kempes. Dia bilang bukan. Coba bisa bayangin. Tadi waktu hujan gerimis, wah saya berlutut di hadapan Tuhan, saya nangis Tuhan. Buat mujizat Tuhan. Amin. Buat mujizat Tuhan. Saya percaya ada mujizat. Karena bulan ini adalah bulan mujizat dan sore ini saya mau bicara tentang mujizat. Amin. Dan saya percaya mujizat terjadi, hujan berhenti. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan. Nah, saudaraku, lalu pemimpin pesta itu kecap anggur itu dan dia bilang gila. Orang zaman now bilang gila loh. Biasa orang pesta itu kasih yang bagus di depan. Sisanya ya yang ada aja lah, wajar. Sisa-sisa. Biasanya orang makan sisa-sisa ya maklumlah kalau yang sisa itu tidak enak. Tapi pemimpin pesta itu berkata begini, ya. Setiap orang kalau pesta itu menghidangkan yang baik itu di depan. Nanti kalau orang-orang sudah puas minum, baru dikeluarkan yang kurang baik. Tapi lu gila ya, lu bikin pesta dari depan sampai belakang, dari awal sampai akhir, semuanya enak. Amin. Halo? Ini pesta yang paling keren, saudaraku ya. Jamuannya dari awal sampai akhir, semuanya jamuan yang bermutu dan nikmat. Katakan amin. Dengarkan begini, Tuhan itu bisa buat hidupmu dari awal sampai akhir jadi nikmat. Katakan amin. Tuhan juga bisa buat pernikahanmu dari awal sampai akhir itu menjadi pernikahan yang nikmat. Kalau engkau bersama dengan Yesus, katakan amin. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana mujizat ini bisa terjadi. Yang pertama-tama kalimat yang diucapkan oleh Maria, dia berkata begini, saudaraku ya. Apapun yang dia katakan, lakukan, perhatikan. Pertanyaan saya, kenapa? Kita mesti mempercayai itu. Saudara ini kasih Tuhan. Ya, jika Anda bertanya bagaimana mujizat bisa terjadi, maka kata kunci yang mesti kita pegang adalah siapa kunci dari mujizat itu. Siapa sih orang yang menentukan mujizat itu bisa terjadi? Nah, kunci mujizat itu adalah Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Kunci mujizat bukan uang. Amin. Orang boleh banyak uang. Orang boleh punya teman banyak. Apalagi di masa pandemi ini. Berapa orang banyak duit nggak bisa dapat oksigen. Dan akhirnya pulang ke rahmatullah. Iya. Saya dikasih tahu, Pak, tahu enggak, Pak? Yang punya Glenda punya suka beli apa itu? Skincare ke eyeshadow yang di Saruni, apa namanya? Tokonya Pak Johan apa namanya? Alexia. Ah, itu perusahaan kosmetik besar di Jakarta. Buka cabang di beberapa kota di Kalimantan Barat, bukan Kalimantan Barat saja. Lalu saudaranya, itu orang berlimpah-limpah harta. Buka cabang di sini, beli ruko di ruko anggrek. Kaya raya. Duitnya em-eman. Waktu sakit, dia mau cari rumah sakit, tidak ada rumah sakit yang terima dia.
karena penuh. Cari oksigen kemana-mana, nggak dapat oksigen, padahal ada duit. Jadi saya ingin memberitahu saudara, hidup ini bukan cuma butuh duit, tapi yang terpenting dalam hidup ini, kita butuh Tuhan. Amin. Kenapa kita butuh Tuhan? Karena Tuhan adalah kunci mujizat. Ada hal-hal yang pada waktu kita lagi tersesat, waduh, duit sudah nggak bisa guna. Nggak ada yang bisa dibeli dengan uang. Dan kita butuh mujizat. Kita butuh kemurahan Tuhan. Tapi orang kalau sudah punya duit, dikit-dikit duit. Sakit, cari rumah sakit. Ya, nggak enak cari. Ya, ini uang. Dia tidak berpikir bahwa ada momen-momen dalam kehidupan ini kita butuh Tuhan. Sehingga agak sedikit bertentangan antara orang yang punya uang sama orang yang punya Tuhan. Makanya Tuhan berkata, ya, sulit orang kaya, ulangi ya, sulit orang kaya masuk surga. Kenapa? Ini alasannya. Kalau you punya uang, tapi kau nggak mengandalkan Tuhan, engkau mengandalkan uangmu, dikit-dikit uang, kita nggak andalin Tuhan. Bukan berarti di surga nggak ada orang kaya. Betul tidak? Ada nggak orang kaya di surga? Ada. Siapa salah satunya? Siapa? Bapak Abraham, Ayub. Yang jelas Abraham. Betul nggak? Di situ ada orang kaya mati tapi masuk neraka. Lalu ada orang miskin, ya, duduk di mana? Di pangkuan Bapak Abraham. Lalu orang kaya di bumi dan orang miskin di bumi ini yang masih hidup berkata, aku ndak mau kaya. Kenapa? Kaya mati tuh, kayak yang orang kaya temannya Lazarus itu. Aku mau miskin kayak Lazarus. Ini picik sekali. Dia lupa bahwa Lazarus dipangku orang kaya. Namanya Abraham di Firdaus. Ngerti ya? Berarti orang kaya juga ada yang masuk surga. Cuma orang kaya ini tidak mengandalkan uangnya. Amin. Tapi kenapa Tuhan berkata sulit sekali orang kaya, orang beruang ini masuk surga? Karena banyak orang kaya itu mengandalkan uangnya. Bisa gampang itu. Yang penting pakai. Ini yang sering kali terjadi. Tapi hal yang menarik kita lihat sama-sama. Mengapa Tuhan itu kunci daripada mujizat? Lihat bersama-sama Yohanes pasal 2 ayat yang kelima. Baca kencang-kencang ya. 2, 3. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus itu kunci dari mujizat yang ada di Kana. Kalau kita bisa lihat, pesta di Kana itu menjadi happy, menjadi sukacita, menjadi cerita, dan menjadi sebuah sejarah yang kita hari ini pelajari bersama-sama karena peristiwa ini. Maria berkata kepada pelayan-pelayan itu, apapun yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepadamu, buatlah itu. Dan pesan yang sama ingin Tuhan sampaikan buat kita semuanya. Apapun yang Yesus katakan di Alkitab ini, buatlah itu. Katakan amin. Kenapa kita mesti buat apa yang Yesus lakukan? Karena yang pertama, karena perkataan Tuhan Yesus adalah perkataan mujizat. Ucapkan sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Karena perkataan Tuhan Yesus adalah perkataan mujizat. Amin. Yesus ngomong jadi mujizat. Amin. Yesus cuma bilang ambil air. Saya percaya waktu Yesus berkata ambil air, si Maria itu sudah ada mujizat, saudara. Amin. Kita kadang-kadang pikir kapan ya? Oh, mungkin air itu ditaruh di tempayan, lalu Yesus tumpang tangan, Yesus komat kamit, cuh gitu, lalu jadi anggur. Nah, ketika Yesus berkata, ambil air, taruh di tempayan, isi sampai penuh, itu terjadi mujizat. Katakan amin.
Hari ini ketika tadi saya berkata, siapa yang punya cita-cita, punya mimpi, dan Anda jawab, saya percaya Tuhan sedang buat mujizat. Amin. Lagu tadi berkata, Tuhan sudah melakukan perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Artinya apa telah dikerjakannya? Tuhan sudah mengerjakannya. Sekarang mujizat itu on the way dari sorga ke rumah saudara. Katakan amin. Amin. On the way. Tahu on the way? Ya, waktu Tuhan berkata begini, biar apa yang di bumi terjadi di bumi sama seperti yang terjadi di sorga. Jadi apa yang terjadi di muka bumi ini dimulai dari sebuah kejadian yang Tuhan sudah perbuat di sorga. Ya, saya percaya sebelum saudara naik jabatan, sebelum gajimu besar, sebelum Tuhan memberkati saudara, itu berkat sudah terjadi di sorga. Cuma lagi on the way. Apa yang bikin lama? Kurirnya. Ya, apa yang bikin lama? Saudara pilih kurirnya yang murahan. Coba pilih yang mahal dikit. Ngerti maksud saya? Doamu, imanmu, itu membuat yang on the way itu cepat terjadi. Amin. Amin. Nah, karena itu apa yang mesti kita perhatikan? Sudah perhatikan ini loh, perkataan Tuhan itu adalah perkataan. Ya, saya pengen saudara tanamkan dalam roh saudara, jiwa saudara, bahwa perkataan Tuhan adalah perkataan mujizat. Oke? Tanamkan ini baik-baik. Mari sama-sama bilang, perkataan Tuhan Yesus adalah perkataan mujizat. Sekali lagi, perkataan Tuhan Yesus adalah perkataan mujizat. Sudah tahu artinya? Kalau Yesus ngomong, mujizat pasti terjadi. Amin. Kalau perkataan itu ada di hatimu, kalau perkataan itu ada di hidupmu, perkataan itu ada di mulutmu, Anda bisa bayangin, setiap hari engkau akan mengalami apa? Mujizat. Amin. Setiap kali engkau akan berkata-kata dan perkataanmu adalah perkataan mujizat. Ngerti sampai di sini? Itu sebabnya hal yang paling penting, karena itu percayalah akan perkataan Tuhan. Gimana caranya kita mempercayai perkataan Tuhan? Ya, berusahalah setiap hari kau dapat firman. Amin. Berusahalah setiap hari saudara bisa baca Alkitab setiap hari, karena di sini ada mujizat. Amin. 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 Saya percaya Alkitab ini perkataan mujizat. Baca, men. Amin. Baca. Amin. Baca. Ya, saudara akan bekerja beda dengan orang dunia. Orang dunia bisa kaya raya karena jungkir balik. Anda nggak mungkin terbalik-balik. Jangan mau jungkir-jungkir. Beda kita, katakan amin. Bilang sama-sama, saya beda. Saya pakai mujizat. Amin. Kalau engkau punya firman, kerjamu nggak kayak orang dunia. Pagi jadi malam, malam jadi pagi. Itu kan orang dunia, saudara. Tapi kalau orang yang punya firman, orang yang mempercayai perkataan Tuhan, orang yang disertai Tuhan, kerjanya men. Amin. Mujizat. Yes. Amin. Jadi Maria berkata, apapun yang dikatakannya, buatlah itu. Dan pelayan-pelayan itu melakukannya. Saya bayangkan pelayan-pelayan Tuhan tuh ngambil air, ya, 2-3 orang pelayan tuh ngambil air sambil komentar, gila ini orang gila nih. Dia ambil air, kita pula yang suruh ambil air, kita ambil sembarang aja lah. Kita mau tengok dia jadi apa dia kan? Anda bisa bayangin, ada orang-orang di bumi yang nggak percaya dengan perkataan Tuhan, malah dia ngetes. Coba jadi apa tak ada? Ku tengok lah. Jadi apa tak ada? Ku tengok lah. Tengoklah kalau jadi, ya. Ini orang dunia, orang yang mencemoohkan firman, dia cuma tengok itu. Begitu jadi mujizat, gila ya. Iya ya. Padahal kau tahu tadi ku ambil air apa tuh? Amin. Amin. Tapi dengarkan ini, perkataan Tuhan adalah perkataan mujizat. Hari-hari ini mungkin Anda ketemu dengan orang-orang yang ngelecehin, ngeremehin firman. Bacalah kau yang baca.
kami yang kerja yo. Ya. Kau yang baca, kami yang kerja keras, kau tengok siapa yang kaya duluan. Tengoklah, kau kaya tapi habis kaya kau tak nikmati. Kau mati, kau sakit, tak doakan ya. Ya, artinya begini, saudaraku. Ada banyak orang yang memilih untuk tidak mempercayai firman dan lebih mempercayai dunia. Tapi saya mau bilang sama saudara, kalau mau alami mujizat, percayai perkataan Tuhan, katakan amin. Sekarang kita lihat yang kedua. Mengapa perkataan Yesus itu penting? Kita baca sama-sama ayat yang ke-6 sampai 7. Sama-sama kita baca ya. 2, 3. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Nah, setelah Anda tahu perkataan Tuhan adalah perkataan mujizat, maka yang kedua yang harus saudara imani, percayai, sehingga kau bisa melakukan, menghidupi firman ini adalah, saudara lihat ini, bahwa perkataan Tuhan Yesus itu tidak sama dengan perkataan dunia. Mari ucapkan sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Tuhan Yesus tidak sama dengan perkataan. Mulai dari sini. 2, 3. Perkataan Tuhan Yesus tidak sama dengan perkataan. Saudara, kalau ikut Tuhan Yesus, kadang-kadang kita harus siap melakukan hal yang beda dengan yang lain. Katakan amin. Bilang sama-sama, siap-siap beda. Siap-siap beda. Amin. Kadang kita maunya begini, Tuhan suruhnya begitu. Halo? Ya? Betul ya? Anda lihat di sini. Waktu Tuhan Yesus suruh mereka berkata apa? Yesus berkata apa? Isilah tempayan-tempayan itu dengan air. Saya pikir Yesus akan mengangkat tangannya. Dia mulai berkata, malaikat Tuhan, turunkan anggur dari surga. Tutuk, 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 tutuk. Ini mungkin. Tapi Yesus enggak. Yesus bikin mujizat yang luar biasa. Dia cuma bilang sama pelayan Tuhan, ambil air. Isi tempayan ini sampai penuh. Dia ambil air. Dan pelayan-pelayan itu nurut. Ambil. Kadang-kadang yang Yesus katakan nggak sama. Tapi saya suka dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Apa yang Yesus katakan tuh nggak sama dengan dunia. Katakan amin. Kadang-kadang dunia blame kita. Kadang-kadang dunia itu ngeremehin kita. Kadang-kadang dunia itu membuli kita. Ya, kita dikasih stigma. Anto, enggak mungkin potongannya aja, enggak mungkin jadi orang kaya. Halo? Enggak mungkin. Sekolahnya apa? Halo? Amin. Tuhan enggak tengok itu. Apa yang dia lihat Tuhan? Hati. Tuhan enggak lihat gelarmu. Tuhan tidak lihat kesarjanaanmu, amin. Tapi Tuhan lihat ketulusan hatimu waktu cari Tuhan, amin. Orang mungkin berkata, mana ada harapan? Tidak mungkin ada harapan. Tapi Tuhan berkata yang berbeda. Dunia berkata, kamu nggak ada harapan. Tapi bagi Tuhan, selalu ada harapan bagi orang yang percaya. Katakan amin. Nah, ya karena apa? Karena perkataan Tuhan Yesus nggak sama dengan perkataan dunia. Dan ini yang Anda harus ingat, ya. Anda harus ingat baik-baik, perkataan Tuhan itu enggak sama dengan dunia. Ada orang-orang yang waktu dari kecil sama orang tuanya itu sudah dikasih stigma. Ini bodoh ini. Panggil saja gondol, Ndol, Cindol. Orang itu kalau manggil nama jelek, itu karena hati orang itu udah nyimpen jelek. Nyong, monyong, sini. Ya, kalau orang-orang suka ganti nama-nama orang yang jelek-jelek tuh hati-hati, jangan-jangan hatimu jelek. Iya, Panjul, Njul. Ya, nama bagus-bagus tuh dipakai sama Panjul. Ya, halo, ya, itu kadang-kadang ada satu rasa yang tidak suka. Orang dunia bilang, kata-katamu itu doamu.
Tapi Tuhan berkata, apa yang kamu ucapkan itu imanmu. Ya, anak saudara mungkin nggak pinter, jangan dipanggil bodoh. Orang Pontianak ini suka manggil, bukan begitu bodoh. Saya tadi bilang sama Riko jangan. Mulutmu tuh bagus, mulutmu bisa ciptakan yang bagus, jangan ciptakan yang bodoh-bodoh. Kau ciptakan, kau bodoh katanya. Nah ini karena orang tua Pontianak ini suka bilang anaknya bodoh. Betul nggak? Bukan begitu, bodoh. Rasanya kalau ngomong itu kenceng, apalagi ada bodoh gitu ya. Itu enak gitu dia. Tapi itu salah, itu kutuk loh ya. Amin. Stop ya. Anak-anak kita tuh jadi korban. Korban apa? Ya itu tadi, orang tua dulu nggak tahu dari mana ilmu. Jangan begitu, bodoh. Ya, nggak boleh ngomong bodoh. Katakan amin. Nah, dunia suka kita bilang bodoh. Tapi Tuhan enggak. Justru yang bodoh dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang-orang pintar. Amin. Siapa yang bodoh angkat tangan? Jangan mau bodoh, lalu Anda angkat tangan bodoh gitu. Jangan. Amin. Amin. Nggak ada. Katakan, aku bisa jadi berkat karena Tuhan. 2, 3. Aku bisa jadi berkat karena Tuhan. Aku bisa dahsyat karena Tuhan. Amin. Dunia boleh bilang, bodoh kamu katanya. Tapi Tuhan bilang, tidak, kamu nggak bodoh. Katakan amin. Amin. Saya masih ingat waktu saya sekolah Alkitab, saudara. Wah, saya sekolah Alkitab itu dengan orang-orang pinter. Teman-teman saya itu lulusan UI, lulusan Unhas, ITB, pinter-pinter saudara. Minder saya, saudaraku ya. Saya minder sekali. Tapi di hati kecil saya punya tekad. Saya pegang kitab Korintus berkata, Tuhan bisa permalukan. Amin. Tuhan bisa pakai orang yang dianggap bodoh bagi dunia untuk permalukan. Dan itu yang saya alami. Orang-orang yang dulunya hebat-hebat di mana-mana, mana sekarang? Tidak ada gaungnya lagi, ya. Nah, jika dunia berkata nggak mungkin bagimu, Tuhan akan berkata tidak ada yang mustahil bagimu. Katakan amin. Jadi ini yang mesti kita pegang. Makanya saudaraku, kenapa Tuhan pengen Anda suka baca Alkitab? Karena di sini perkataan Tuhan itu terjadi. Tuhan akan mengubah kehidupan saudara. Amin. Perkataan Tuhan tidak sama. Jadi kalau Anda lihat di luar sana, Anda nggak dapat sebuah kepercayaan, Anda nggak dapat sebuah kehormatan, Anda baca firman. Siapa saudara di sini? Amin. Kita menjadi orang-orang dahsyat karena Tuhan. Amin. Amin. Karena firman. Nah, karena itu sukalah baca firman. Sekarang yang terakhir, yang ketiga. Mengapa perkataan Tuhan Yesus itu penting? Kita baca sama-sama. Yohanes pasal 2. Sekarang kita akan baca sama-sama ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan baca lagi sama-sama ya. 2, 3. Kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yang ketiga, kenapa kita mesti fokus kepada perkataan Tuhan? Ya, karena Yesus itu kuncinya. Tadi yang pertama perkataan Tuhan apa? Perkataan mujizat. Yang kedua, perkataan Tuhan tidak sama. Jadi kalau ada dokter vonis saudara, oh bapak sakit ini, saudara bilang, makasih dok, Anda datang sama Tuhan. Perkataan Tuhan pasti beda. Katakan amin.
Ya, waktu Ibu Gembala divonis tumor, wah, drop, luar biasa. Dokter di sini bilang, oh, jinak. Begitu dokter di Surabaya ditanya, Ibu usianya berapa? Saya usia 40 sekian. Posisi tumornya di mana? Di sebelah sini. Atas bawah diukur. Di sini. Oh, ini ganas. Makin deg-degan. Duh, tapi dokter Pontianak bilang jinak, ganas. Yang sana bilang apa? Jinak. Yang sini bilang ganas. Sama-sama dokternya, sama-sama sekolahnya, ya, bisa mendiagnosa. Tapi waktu kita datang sama Tuhan, kata-kata Tuhan beda, jinak. Amin. Jadi kalau perkataan dunia ini nggak ada yang sama. Semua perkataan dunia ini, saya pakai kacamata dulu, karena lihat wajah saudara datar semua, supaya ada bentuknya. Jadi orang-orang dunia itu selalu punya penilaian, selalu punya perkataan yang negatif buat kita. Amin. Dan dunia selalu ingin hidup Anda itu tidak baik. Ya. Dunia itu selalu ingin Anda tergantung sama dunia, terus tergantung sama dunia. Dan Anda takut, waduh, dokter bilang begini, si ini bilang begini. Datang sama Tuhan. Amin. Dokter nggak salah karena dia sekolah. Kalau menurut dunia kedokteran, usia sekian, posisi di sebelah sini, dengan ketinggian sekian, itu pasti ganas. Tapi kalau Anda datang sama Tuhan, merendahkan hati, Tuhan berkata gini, jangan takut. Badai memang ada, tapi aku bisa menghentikan badai. Amin. Tumor memang ada, tapi aku bisa ubah tumor itu jadi mujizat kesembuhan. Amin. Dan apa yang terjadi? Kami berdoa, kami berharap kepada Tuhan. Habis dioperasi, dokter berkata, Bu, tunggu seminggu ya. Seminggu ya? Seminggu ya. Karena ini harus dibawa ke, saya lupa, dokter apa gitu, dia akan periksa. Jadi itu dagingnya akan dicincang-cincang, lalu diselidiki. Ya, diselidiki. Nah, kalau nanti ternyata hasilnya ganas, maka ada kelanjutannya, kemoterapi. Itu udah menakutkan itu kan. Tapi kalau enggak, berhenti sampai di sini, berarti operasinya selesai dan boleh pulang ke Kalimantan. Kita berdoa, saya berdoa, kami berdoa. Saya sampai belain puasa, saya puasa, saya minta anugerah Tuhan, karena Tuhan juga bisa ubah. Kalau kita nggak nurut, ya jalan sesuai dengan kata dokter. Tapi kalau kita merendahkan hati, kita berlutut, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan bisa kasih kita kemurahan, katakan amin. Coba permintaannya Pak Herman tadi. Lu yang milih kredit 15 tahun, lalu lu minta banyak kan? Nah nggak mungkin kalau menurut manusia. Tapi nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, yang sepakat bilang amin. Sudah ada buktinya, Antok buktinya. Antok kredit berapa tahun? 15 tahun, selesai dalam waktu 6 tahun. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. 15 tahun bisa jadi 6 tahun. Lu mau minta berapa tahun? Sudah ada mujizatnya ini. 15 tahun jadi 6 tahun loh ya. Jadi nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, asal kita percaya. Amin. Sekarang yang ketiga, lihat. Kenapa kita mesti suka baca Alkitab ini loh? Kenapa kita mesti andalkan Tuhan? Bagaimana kita harus percaya bahwa perkataan Tuhan Yesus itu bisa mengubah apapun menjadi baik. Katakan amin. Amin. Saya coba kalau ditanya perkataan Tuhan Yesus, yang mana Anda tahu perkataan Tuhan Yesus? Nggak usah repot-repot. Sudah kalau cari di Google, wajah Tuhan Yesus itu beda-beda. Ada yang kayak Cina, ada yang kayak Arab, ada kayak orang Timur Tengah, ya kan? Sudah apapun itu, ya nggak usah cari kemana-mana. Saya bingung mau cari Tuhan di mana. Aku percaya Tuhan, ini loh, perkataannya ini. Alkitab adalah perkataan Tuhan. Amin.
Saya percaya kalau baca Alkitab, perkataan Tuhan yang saya baca ini, itu bisa mengubah apapun yang terjadi di hidup saya. Amin. Rumah saya yang mungkin sulit, keadaannya sulit, Tuhan bisa mengubahnya menjadi keadaan yang baik, penuh damai sejahtera. Amin. Ekonomi yang mungkin keadaannya sulit, waktu kita baca Alkitab, Alkitab bisa mengubah, firman Tuhan bisa mengubah. Ekonomi saya nggak jadi sulit. Amin. Tapi jadi mudah. Mungkin saudara yang mendengarkan perkataan ini, Anda yang dengarkan firman Tuhan ini merasa engkau hari ini sedang sakit, ya, atau sedang, aduh, kemarin aku cita-cita mau begini, mau begitu, tapi ternyata lainnya berapa bulan ini, dan Anda merasa putus asa. Hari ini saya bawa kabar baik buat saudara. Perkataan Tuhan Yesus apa? Bisa mengubah apapun menjadi baik. Mari ucapkan bersama-sama dengan suara yang keras sampai rohmu itu teriak dan berkata, Tuhan bisa mengubah apapun. Bilang sama-sama, 2, 3. Perkataan Tuhan Yesus bisa mengubah apapun menjadi baik. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Saya punya keyakinan yang kuat dalam Tuhan. Perkataan Tuhan bisa mengubah apapun yang ada di hidup saudara. Amin. Bahkan mungkin, aduh Pak, saya sedang kesulitan Pak. Aduh, kayaknya gak ada harapan. Dengarkan. Kalau kau percaya perkataan Tuhan, Dia bisa ubah apapun dalam hidupmu. Kuncinya, percaya. Amin. Kuncinya apa? Percaya. Gimana buktinya percaya? Dibaca. Amin. Dibaca. Waktu Anda baca firman, Dia bicara. Kemarin pagi saya baca firman, pagi-pagi saya baca firman. Saya lagi baca, kalimat itu luar biasa. Bermasmurlah bagi Tuhan. Bermasmurlah bagi Tuhan. Diulangi sampai 3 kali. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah bagi Tuhan, bermasmurlah. Lalu muncul pertanyaan, dan itu pertanyaannya seringkali saya khotbahkan di mimbar ini. Kalau kalimat itu diulangi berkali-kali, artinya penting. Pagi itu suara itu berkata, kalau ayat kalimat itu diulang berkali-kali, artinya penting. Lalu saya bertanya, apa? Bagaimana caranya bermazmur? Ayat selanjutnya langsung jawab. Padahal saya lagi baca. Roh saya bertanya, gimana caranya bermazmur? Ayat selanjutnya langsung jawab, bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Oh, ngerti saya. Kenapa orang Kristen harus nyanyi lagu-lagu rohani? Karena lagu rohani itu ada pengajarannya. Amin. Kayak tadi kita nyanyi, Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Ada perhatikan sambil nyanyikan lagu ini. Di saat aku sudah tak mampu, oh, hanya Yesus sanggup melakukan. Ada pengajarannya enggak? Kalau kamu sudah enggak sanggup, kalau kamu sudah enggak mampu, lagu ini bilang, andalkan Tuhan. Dia pribadi yang bisa bikin mujizat. Amin. Kalau merasa kok enggak mampu, kalau engkau merasa hidupmu di dunia ini kau sudah enggak mampu hadapi semua ini, mulai datang kepada Tuhan. Dan engkau berkata, Tuhan, aku butuh Engkau. Satu-satunya yang aku andalkan dalam hidupku ini cuma Engkau, Tuhan. Di saat yang lain, di saat aku sudah kehilangan kemampuan, Engkau bisa tolong aku. Katakan amin. Kenapa? Nih perkataan, Dia bisa ubah. Bilang sama-sama, perkataan Tuhan bisa mengubah hidupku. Firman Tuhan bisa mengubah hidupku. Firman Tuhan bisa mengubah usahaku menjadi baik. Saya ulangi ya.
Firman Tuhan bisa mengubah usahaku menjadi baik. 2, 3. Firman Tuhan. Firman Tuhan bisa mengubah keuanganku menjadi baik. 2, 3. Firman Tuhan bisa mengubah keuangan. 2, 3. Amin. Dia mampu. Bulan ini jadikan bulan momentum dalam hidup saudara. November kita akan bangkit dalam ekonomi yang diberkati Tuhan. November kita bangkit dengan bisnis yang diberkati Tuhan. Jangan lihat kanan kiri pandemi dan sulit. Dengarkan, kalau engkau bersama dengan Tuhan, Tuhan mampu menjadikan apapun jadi baik. Katakan amin. Saya juga meyakini gereja ini, pelayanan ini di masa pandemi tidak semakin buruk, tapi semakin besar, semakin besar, semakin besar. Karena perkataan Tuhan sanggup mengubah apapun terjadi dalam kehidupan kita. Yang percaya berikan tepuk tangan yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Ku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan aja telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Oh haleluya. Ajaib dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Dengan iman, Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan, yang ku percaya. Jangan mengandalkan uangmu di saat aku sudah tak mampu. Hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan, Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, katakan dengan percaya. Hanya Yesus sanggup melakukan. Aku percaya ada mujizat. Oh haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Sekali lagi katakan, aku percaya ada mujizat. Oh, aku percaya Tuhanku dahsyat. Kekuatan ajaib dan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Saudara, malam kita ingin berdoa buat Anda yang membutuhkan mujizat. Anda merasa usahamu butuh mujizat, dan engkau membutuhkan Tuhan untuk nyatakan mujizat dalam bisnismu. Anda boleh tetap duduk atau berdiri di tempat. Anda boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Siapa yang membutuhkan mujizat dalam rumah tangganya? Siapa yang membutuhkan mujizat dalam keuangannya? Siapa yang butuh mujizat dalam masalahnya supaya diselesaikan oleh Tuhan? Anda boleh angkat tangan. Semua pejamkan mata. Gak usah lihat kanan dan kiri. Jangan pernah ingin tahu masalahnya orang. Karena ketika engkau ingin tahu, masalahnya bisa pindah kepada saudara. Tapi sekarang engkau cukup datang kepada Tuhan. Dan engkau berkata, Tuhan, aku butuh mujizat-Mu.
Kalau engkau percaya perkataan Tuhan adalah perkataan mujizat, dan engkau mulai komitmen mau baca Alkitab tiap hari, Tuhan akan buat mujizat dalam bisnis saudara, dalam keuangan saudara, dalam rumah tangga saudara. Kalau engkau percaya perkataan Tuhan adalah perkataan yang tidak sama dengan dunia, saya yakin hari ini ketika engkau mengangkat tangan dan berkata, Tuhan aku percaya ada mujizat dalam hidupku, terjadi dalam hidup saudara. Kalau engkau percaya perkataan Tuhan itu bisa mengubah, bisa melakukan apapun menjadi baik, hari ini juga engkau akan lihat pertolongan Tuhan. Yang percaya, yang butuh mujizat, Anda boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara dari tempat ini. Bapak, engkau melihat siap tangan-tangan yang terangkat kepada Tuhan. Mereka mengangkat tangan karena percaya kan Tuhan. Kami mengangkat tangan karena kami percaya Tuhan itu sanggup mujizat. Kami percaya karena Tuhan itu sanggup untuk melakukan apapun, mengubah keadaan kami menjadi baik, menjadi yang baik Tuhan. Sekarang aku berdoa bagi semua yang mengangkat tangan. Berdoa bagi semua yang mengangkat tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lepaskan mujizat-Mu terjadi. Perkatakan mujizat itu Tuhan. Perkatakan pemulihan terjadi. Perkatakan kesembuhan terjadi. Perkatakan keberhasilan, kemenangan terjadi. Engkau mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Aku berkata setiap jemaat yang sakit menjadi sembuh. Yang dalam pergumulan mereka berkemenangan. Yang ekonominya sedang hancur, aku berkata di dalam nama Yesus, ekonominya diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Diubahkan oleh Tuhan menjadi baik di dalam nama Yesus. Kami percaya karena firman-Mu berkata, perkataan-Mu adalah perkataan mujizat. Perkataan-Mu adalah perkataan harapan. Perkataan-Mu adalah perkataan yang bisa mengubah apapun menjadi baik. Hari ini kami percaya, hari ini kami terima sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kami. Sesuatu yang maju terjadi dalam hidup kami. Sesuatu yang berlimpah-limpah terjadi dalam hidup kami. Terima dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan. Thank you.